Nah, ketika si Ellen ini sedang pergi ke semak-semak untuk buang air kecil, ia menemukan sosok mayat balita yang sudah membusuk dengan tengkorak yang retak parah. Nah, karena dia terkejut, dia langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian baik-baik aja, sehat dan bahagia ya. Oke kawan-kawan, malam ini aku akan ajak kalian ke sebuah kasus kriminal yang sempat menggemparkan abad ke-20. Kasus yang sempat mengguncang Amerika Serikat, mengubah hukum federal, dan sampai hari ini masih meninggalkan pertanyaan besar yang belum sepenuhnya terjawab. Ini adalah sebuah kisah nyata tentang penculikan dan penghilangan nyawa seorang bayi berusia 20 bulan, Charles Augustus Lindbergh Jr. atau yang biasa disebut dengan Baby Lindbergh. Gimana kisahnya? Langsung aja kalian simak aku ceritain sekarang ya. Stay tune. Untuk memahami betapa besarnya kasus ini, kawan-kawan, kita harus tahu dulu siapa sebenarnya keluarga Lindbergh ini ya. Charles Augustus Lindbergh Jr. bukanlah putra dari keluarga biasa. Ia merupakan putra dari Kolonel Charles Augustus Lindbergh yang dikenal sebagai pahlawan nasional Amerika dan juga pernah mencatat sejarah sebagai manusia pertama yang berhasil melakukan penerbangan solo non-stop melintasi luasnya Samudra Atlantik pada tahun 1927. Sedangkan ibunya bernama Anna Morrow Lindbergh yang merupakan seorang penulis dan juga penerbang Amerika. Ketenaran tersebut membuat keluarga itu berada di bawah pengawasan publik dan media. Setiap pergerakan keluarganya selalu diberitakan, bahkan hampir nggak ada privasi. Karena alasan itulah, Charles Lindbergh bersama istrinya Anna Morrow membangun rumah di daerah terpencil dengan harapan bisa mendapatkan ketenangan. Rumah itu diberi nama High Fields dan di sanalah mereka hidup bersama putra mereka, Charles Augustus Lindbergh Jr. Pada tanggal 1 Maret tahun 1932, sekitar jam 9 malam, seorang pengasuh bayi bernama Barry Gow naik ke kamar bayi di lantai 2 untuk memeriksa keadaan si bayi. Saat ia mendekati tempat tidur bayi, ia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Bayi itu tidak ada di dalam boxnya. Awalnya dia mengira bayi Lindbergh dipindahkan oleh orang tuanya ke kamar mereka gitu kan. Namun setelah dipastikan, ternyata nggak ada satupun yang memindahkan bayi itu. Mengetahui hal itu, semua orang di rumah sangat panik ya kan. Charles pun segera naik ke kamar bayi untuk memastikan, namun dia tidak menemukan bayinya di sana. Nah, lalu dia menemukan sebuah surat dalam amplop yang berisi tuntutan tebusan sebesar 50.000 US dollar atau sekarang sekitar 592.000 US dollar. Itu setara dengan 9,9 miliar rupiah kawan-kawan. Besar banget tebusannya. Tulisan tangan dan tata bahasa Inggris yang buruk. Terlihat seperti yang menulisnya itu bukanlah orang yang terbiasa dengan bahasa Inggris gitu, nggak biasa menggunakan bahasa Inggris, dan ada simbol aneh sebagai tanda pengenal. Kira-kira kayak gini simbolnya kawan-kawan. Mengetahui bayinya dalam bahaya, Charles pun segera mengambil pistol dan berkeliling rumah dan pekarangan bersama seorang kepala pelayan bernama Ollie Wadley. Di bawah jendela kamar bayi, dia menemukan jejak di tanah, sebuah tangga kayu, dan selimut bayi. Pihak keluarga pun segera melapor polisi dan kasus ini langsung menjadi perhatian nasional. Setelah berita tentang penculikan bayi Lindbergh tersebar di berbagai media, seluruh jagat raya Amerika pada waktu itu langsung heboh ya kawan-kawan. Setelah penculikan, keluarga Lindbergh menerima beberapa surat lanjutan. Nah, si penculik ini mengatur komunikasi dengan ketat dan meminta agar keluarga tidak melibatkan polisi maupun pihak tertentu serta mengikuti instruksi dengan tepat gitu kan. Beberapa orang pun datang menawarkan diri untuk menjadi perantara antara pihak keluarga dan si penculik ya kan, termasuk Al Capone kawan-kawan ya. Waktu itu si Al Capone ini sedang menjalani masa hukuman penjara. Dia menawarkan bantuan dengan imbalan pembebasan dan dia berdalih bahwa bantuannya akan lebih efektif gitu kan. Dan pihak berwenang pun dengan cepat menolak penawarannya dia gitu. BTW kawan-kawan, si Al Capone adalah seorang mafia besar gitu loh ya. Kalau kalian mau tahu siapa si Al Capone ini, kalian nonton aja di channelnya Waknat, dia ada membahas tentang Al Capone. Aku pernah nonton juga di channelnya Waknat dia, makanya aku tahu si Al Capone ini gitu. Lalu seorang pria bernama Dr. John F. Condon yang merupakan seorang pensiunan guru dengan sukarela menawarkan dirinya menjadi perantara antara keluarga Lindbergh dengan si penculik. Dan atas persetujuan keluarga Lindbergh, si perantara yang bernama John F. Condon ini tadi pun berhasil menjalin kontak langsung dengan si penculik. Nah, uang tebusan pun akhirnya dikumpulkan dalam bentuk sertifikat emas yang nomor serinya sudah dicatat oleh pihak berwenang untuk kebutuhan pelacakan ya kan. Jadi sertifikat emas ini adalah uang kertas resmi Amerika Serikat pada era 1930-an ya kawan-kawan, yang dijamin langsung oleh cadangan emas negara.
Pada bulan April tahun 1932, uang tebusan pun akhirnya diserahkan sesuai dengan instruksi si penculik ya kan. Sebagai balasannya, ia memberikan petunjuk mengenai lokasi keberadaan si bayi. Namun pencarian di lokasi itu tidak membuahkan hasil apapun kawan-kawan, alias si bayi tidak ditemukan. Pada tanggal 12 Mei tahun 1932, seorang supir truk bernama Orville Wilson bersama rekannya bernama William Allen berhenti di pinggir jalan sekitar 6 km dari rumah keluarga Lindbergh ya kan. Nah, ketika si Allen ini sedang pergi ke semak-semak untuk buang air kecil, ia menemukan sosok mayat balita yang sudah membusuk dengan tengkorak yang retak parah. Nah, karena dia terkejut, dia langsung menceritakan kepada rekan yang bernama Orville Wilson tadi, lalu mereka segera melaporkan penemuan itu ke polisi ya kan. Si pengasuh bayi bernama Berigo mengidentifikasi bayi tersebut adalah bayi yang selama ini hilang. Hal ini dibuktikan dari bentuk jari kaki kanan yang saling tumpang tindih, jadi kayak rapat-rapat gitu kawan-kawan. Dan itu menjadi ciri khas dari bayi Lindbergh. Nah, selain itu, kondisi mayat bayi itu juga mengenakan kemeja yang pernah Berigo buat untuk bayi Lindbergh waktu itu. Hasil otopsi menyimpulkan bahwa bayi tersebut meninggal tak lama setelah penculikan dan penyebab kematian adalah cedera serius di bagian kepala. Dan hasil autopsi mengidentifikasi bahwa jasad bayi itu adalah Charles Augustus Lindbergh Jr. yang selama ini hilang dan dicari-cari. Temuan ini pun sepenuhnya mengubah arah kasus yang tadinya kasus penculikan resmi menjadi kasus pembunuhan. Para penyidik yang menangani kasus ini pun mengalami jalan buntu ya kan, karena tidak ada perkembangan dan juga tidak ada bukti kawan-kawan. Nah, di situ tim penyidik pun gak kehilangan ide kawan-kawan. Mereka memikirkan cara terakhir, yaitu dengan melacak peredaran uang tebusan yang pastinya sudah digunakan untuk pembayaran, dengan mempublikasikan nomor-nomor seri dari uang tebusan tersebut ya kan. Nah, akhirnya tim penyidik dan Departemen Keuangan Amerika Serikat pun mencatat semua nomor seri dari uang tebusan itu ke dalam bentuk pamflet atau buklet, yang kemudian pamflet-pamflet inilah yang disebarluaskan ke berbagai tempat seperti bank dan cabang-cabangnya, pegawai atau kasir pengelola kas, toko grosir, SPBU, kantor pos, dan toko-toko besar. Pokoknya ke berbagai tempat yang menangani banyak uang lah ya kan. Hasilnya, beberapa uang tebusan ditemukan di beberapa lokasi seperti Chicago dan Minneapolis. Tapi siapa yang menggunakan uang tersebut tidak pernah teridentifikasi. Lalu pada tanggal 5 April tahun 1933, Presiden Amerika Serikat bernama Franklin Delano Roosevelt mengeluarkan perintah eksekutif untuk menukarkan seluruh sertifikat emas dengan uang kertas jenis lainnya sebelum tanggal 1 Mei tahun 1933. Nah, BTW kawan-kawan, peraturan eksekutif ini dikeluarkan bukan karena kasus Lindbergh ya, melainkan karena pada masa itu Amerika Serikat memang sedang dilanda masa depresi, yaitu kemerosotan perekonomian global skala besar. Hal ini ditandai dengan semakin tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, dan ini menyebabkan penimbunan emas di kalangan masyarakat yang berdampak buruk pada aktivitas perekonomian di masa depresi, karena masa itu Amerika masih menggunakan standar emas sebagai mata uang mereka gitu. Walaupun peredaran uang tebusan telah banyak ditemukan di seluruh kota New York, namun usaha mereka belum membuahkan hasil apapun setelah sekian lama. Nah, akhirnya pada tanggal 18 September tahun 1934, seorang teller bank memperhatikan sebuah sertifikat emas yang disetorkan oleh seorang customer. Ia melihat di bagian margin sertifikat emas tersebut ada nomor plat yang ditulis dengan pensil. Nah, karena merasa ada sesuatu, ia pun bertanya kepada si penyetor yang merupakan pihak SPBU. Jadi uang ini adalah uang setoran dari SPBU gitu kan. Nah, si pihak SPBU ini pun menjelaskan bahwa sertifikat emas itu dia terima dari salah seorang pelanggannya yang mengisi bensin. Nah, dia merasa curiga pada pelanggannya ini karena yang pertama, karena sertifikat emas itu adalah uang tebusan untuk bayi Lindbergh yang sedang dicari-cari polisi. Yang kedua, sertifikat emas sudah jarang dipakai pada saat itu sejak dikeluarkannya peraturan eksekutif tahun 1933. Yang ketiga, si pelanggan mengatakan bahwa dia masih memiliki banyak jenis sertifikat emas yang serupa di rumahnya. Nah, disitulah dia merasa curiga dan memutuskan untuk menulis nomor plat mobil si pelanggan. Nah, informasi itu pun segera diteruskan oleh pihak bank ke polisi, ya kan? Nah, dari situ polisi pun segera melacak plat mobil tersebut, ya kan? Dan ternyata plat mobil itu adalah milik seseorang yang bernama Bruno Richard Hauptmann.
Bruno Richard Hauptmann ini adalah seorang imigran asal Jerman yang bekerja sebagai tukang kayu dan diketahui sebelumnya dia pernah punya catatan kriminal di Jerman. Dan polisi pun segera melakukan penggeledahan di rumahnya ya kan. Dan dalam penggeledahan itu polisi menemukan sejumlah uang tebusan, buku catatan yang berisi sketsa tangga yang mirip dengan tangga yang ditemukan di rumah Lindbergh. Yang menurut si Hauptmann ini itu bukan sketsa, melainkan itu adalah gambar yang digambarkan oleh seorang anak kecil. Dan alamat serta nomor telepon John F. Condon yang tertulis di dinding lemari rumah tersebut. Yang menurut si Hauptmann, ia mendapatkan itu dari surat kabar karena ia tertarik mengikuti kasus penculikan baby Lindbergh ini gitu. Dan polisi juga menganalisis tulisan tangan si Hauptmann ini dengan tulisan tangan pada surat tebusan dan polisi menemukan kemiripan. Di situ si Hauptmann ini menyangkal keterlibatannya dalam kasus penculikan bayi Lindbergh. Ia menyatakan bahwa uang dan barang-barang lainnya ditinggalkan oleh temannya yang bernama Isidor Fitch. Namun si Isidor Fitch itu meninggal pada tanggal 29 Maret tahun 1934, tak lama setelah ia kembali ke Jerman karena penyakit tuberkulosisnya gitu. Nah, dia mengatakan dia menemukan kotak yang ditinggalkan Fitch. Nah, lalu kotak itu dia taruh di rak bagian atas lemari dapur, ya kan? Saat itu dia bilang dia nggak tahu apa isinya, sampai suatu hari dia keluarkan lagi kotak itu karena dia mau bersih-bersih. Setelah baru dia lihat bahwa di dalam kotak sepatu itu ada uang sejumlah 40.000 US dollar. Nah, disitulah si Hauptmann memutuskan untuk menggunakan uang tersebut karena si Isidor Fitch ada hutang sama si Hauptmann yang belum dibayar sebesar 7.500. Nah, makanya dia pakai uang itu, ya kan? Dan dia juga mengklaim bahwa dia benar-benar tidak tahu ternyata uang dalam kotak sepatu itu adalah uang hasil tebusan. Dan dia juga secara konsisten membantah keterlibatannya dalam aksi penculikan bayi Lindbergh. Lalu untuk menguatkan keterangan si Hauptmann ini, pembela pun memanggil istrinya Hauptmann yang bernama Anna untuk memberikan kesaksian. Dan dengan polosnya dia memberikan keterangan bahwa setiap hari selesai masak, dia menggantungkan celemeknya di pengait yang posisinya berada lebih tinggi daripada rak bagian atas. Nah, tapi dia tidak ingat pernah melihat sebuah kotak sepatu di sana gitu ya kan. Nah, lalu saksi lainnya pun turut dihadirkan dari Jerman untuk memberikan kesaksian. Nah, yang pertama adalah seorang wanita yang menyewakan kamar untuk si Isidor Fitch ya kan, yang disebut dengan landlady. Dia mengatakan bahwa si Isidor Fitch ini mengalami kesulitan membayar uang sewa kamar yang seminggunya cuma 3,50 dolar. Itu menunjukkan bahwa dia tidak mungkin memiliki uang banyak. Gitu. Saksi lainnya mengatakan bahwa Fitch ini tidak memiliki uang untuk perawatan medis terhadap penyakit tuberkulosisnya. Dan dia juga mengatakan bahwa Fitch ini tidak sanggup membayar biaya pengobatan serius terhadap penyakitnya sehingga membuat ia meninggal. Nah, karena semua dari keterangan saksi tidak ada yang bisa menguatkan pengakuan Hauptmann, maka pengadilan memutuskan bahwa Hauptmann bersalah atas tindakan penculikan dan pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Hauptmann menolak tawaran besar dari sebuah surat kabar untuk pengakuan dan menolak tawaran menit terakhir untuk meringankan hukumannya dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat dengan imbalan pengakuan. Jadi si Hauptmann ini diminta untuk mengaku dulu untuk dapat meringankan hukumannya menjadi penjara seumur hidup dan gak jadi hukuman mati. Tapi tetap si Hauptmann ini kekeh dia nggak bersalah gitu. Maka pada tanggal 3 April tahun 1936, Hauptmann pun dieksekusi dengan cara disetrum di atas kursi listrik. Intinya hingga akhir hayatnya Hauptmann ini tetap bersikeras mengaku bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah kematiannya, istri Hauptmann pun menggugat negara bagian New Jersey atas eksekusi suaminya yang tidak adil. Namun gugatan tersebut ditolak karena kekebalan tuntutan dan karena undang-undang pembatasan telah habis. Dia terus berjuang untuk membersihkan nama suaminya hingga kematiannya pada usia 95 tahun pada tahun 1994. Nah, setelah peristiwa ini berlalu, banyak para penulis pun mulai menerbitkan karya-karyanya, ya kan, menulis buku-buku yang berkaitan dengan kasus ini. Menurut seorang penulis bernama Lloyd Gardner, seorang ahli sidik jari bernama Erastus Smith Hudson pernah menerapkan proses sidik jari langka, yaitu ia menerapkan proses sidik jari perak nitrat ke tangga. Tapi ia tidak menemukan sidik jari Hauptmann di tangga, bahkan di bagian-bagian yang harusnya dipegang oleh si pembuat tangga. Tuh. Nah, menurut si Gardner, para pejabat waktu itu menolak untuk mempertimbangkan temuan si ahli ini, si Erastus Smith Hudson tadi, dan akhirnya memutuskan untuk mencuci semua sidik jari yang ada di tangga. Hingga hari ini kasus penculikan baby Lindbergh pun masih diperdebatkan. Beberapa pertanyaan belum terjawab seperti apakah Hauptmann pelaku tunggal,
Apakah semua bukti diuji secara adil? Dan apakah tekanan publik mempengaruhi keputusan pengadilan? Yang jelas, pelaku yang bernama Bruno Richard Hauptmann meninggal tanpa pernah mengakui kejahatan tersebut. Jadi menurut kalian gimana kawan-kawan? Apakah si Hauptmann ini pelaku sebenarnya atau dia cuma dijadikan kambing hitam aja? Kalau misalnya dijadikan kambing hitam aja kasihan ya dia kan. Sampai dia detik terakhirnya mau meninggal pun dia nggak mengakui bahwa itu kesalahan dia gitu. Oke kawan-kawan, sekian dulu cerita aku pada malam hari ini ya. Pesan yang bisa diambil dari cerita aku adalah jangan lupa kunci pintu dan jendela baik-baik kawan-kawan ya, supaya nggak masuk penjahat ke rumah kita dan menculik kita atau berbuat jahat pada kita. Oke, dan kalau kalian suka dengan cerita ini, please like, subscribe, dan juga komen ya. Pesan dari aku, tetap waspada kawan-kawan, karena sasaran kejahatan bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan mana saja, dan dengan cara apa saja. So, tetap mawas diri, karena bisa jadi orang terdekat pun bisa jadi iblis mencabut nyawa atas diri kita. Nauzubillah min dzalik ya. Terbukti dari kasus ini kawan-kawan, ternyata kekuasaan Bapak Charles Lindbergh ini, kekuasaan dan ketenarannya tidak bisa menghindari dia dari sebuah kejahatan besar yang menimpa keluarganya. Oke, aku Sylvia pamit, sampai ketemu di next story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.